Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Turham, perkenalkan nama saya Sanisrin Kadelia. Selamat datang di segmen fisik Bincang Asik. So, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Jadi, video kali ini kita akan mendengarkan curahan hati siswa-siswi kelas 10 atau yang sering disebut dengan angkatan corona. Kira-kira kita akan bahas tentang apa aja ya? Yuk tonton videonya, jangan di skip-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risma Yu Pribadi. Saya dari kelas 10 MIPA 4. Saya Kaila Agni Azhara dari 10 MIPA 2. Nama saya Jian Hania dari 10 MIPA 3. Kenalkan, nama saya Nurul Tarim Bioyuf dari 10 IPS 1. Nama aku Safira Salsabila Yusyak dari kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nama aku Marsala Salma Indrayana dari kelas 10 IPS 1. Saya Dezilfa Zabeska Setiana dari 10 MIPA 1. Kaget, agak kecewa dan agak ngerasa aneh karena tidak seperti yang sebelum-sebelumnya dan tidak sesuai ekspektasi dari saya dulu waktu saya masih SMP. Saya berekspektasi dulu bahwa SMA nanti seperti ini, ternyata tidak sesuai ekspektasi karena kita tidak dapat bertemu secara langsung. Perasaan saya waktu pertama kali masuk sekolah langsung dihadapkan dengan sistem daring adalah kaget dan juga bingung karena mungkin awal-awal saya belum terbiasa dengan sistem daring, tapi lama-kelamaan sistem daring bisa diterima. Perasaan saya saat pertama kali memasuki sekolah yang pembelajarannya dilakukan dalam sistem daring online ini cukup mengkhawatirkan dan saya menyedihkan adanya hal itu. Waktu awal-awal daring, perasaan saya senang, tapi lama-kelamaan saya merasa bosan dan jenuh. Pesan saya untuk sekolah daring ini yaitu sangat-sangat tidak memenuhi ekspektasi saya. Karena saya berpikir bahwa saya bisa mendapatkan pengalaman baru di sekolah menengah atas. Tapi itu semua tertunda karena terjadinya wabah COVID ini. Pendapat aku dari pertama sekolah daring ini jujur aja ngerasa aneh. Karena sebelumnya itu kan nggak pernah belajar kayak gini. Tapi lama-kelamaan sih seru juga sih, enjoy gitu. Seru-seru. Soalnya kan kita baru pertama kali kayak gini, jadi kayak cari pengalaman barulah gitu. Perasaanku campur aduk. Ada senang, ada sedih. Yang pasti, daring ini punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dari sekolah daring ini, itu masalahnya tuh mesti di jaringannya. Jaringannya sering trouble, terus aplikasi juga gitu. Aplikasi juga kadang error, kadang nggak bisa kepake gitu. Itu aja sih kalau kekurangannya. Kekurangannya kita nggak bisa tatap muka langsung dengan guru-guru, dengan teman-teman baru kita. Terus kita juga nggak dapat uang jajan guys. Terus ada kelebihannya juga. Apa itu? Menurutku kelebihannya kita sekolah itu bisa sambil makan, sambil rebahan, terus kita juga bisa sambil ngelakuin hobi, olahraga, dan lain-lain. Kekurangan dari daring, yang pertama, agak susah memahami materi. Yang kedua, tugas menumpuk. Yang ketiga, agak susah berkenalan dengan teman yang baru. Dan yang keempat, tabungannya berkurang karena tidak dapat sangu. Kelebihan dari daring, tempat dan waktu lebih efektif dan agak lebih santai. Kekurangan sistem daring menurut saya adalah membuat saya jadi kurang percaya diri untuk berkenalan dengan orang baru karena bingung untuk memulai percakapan di sosial media dengan orang baru. Kekurangan sistem daring yang kedua menurut saya adalah susah untuk memahami materi atau pelajaran yang diberikan. Lama-lama mungkin bisa paham, tapi proses pemahamannya itu lama karena tidak semua materi pelajaran menyediakan video penjelasan untuk siswanya. Dan yang ketiga adalah masalah jaringan.
Kelebihan sistem daring adalah dapat mencegah kita terkena virus corona karena kita tidak berinteraksi secara langsung dengan warga sekolah. Kekurangan dari pembelajaran daring menurut saya yang pertama adalah saya kurang mudah memahami pelajaran dan penjelasannya disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kedua, saya kurang mengenali teman-teman baru saya, kurang memahami karakter mereka juga karena tidak dapat bercengkrama dan bertemu secara langsung. Yang ketiga, masalah jaringan sering tidak stabil, sering wifi juga trouble, dan kadang terjadi mati lampu. Menurut saya, kelebihan dari pembelajaran daring adalah siswa dan guru dapat menguasai penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang saya khawatirkan adalah kita semua harus menjalankan rutinitas baru, yaitu dengan cara belajar online di rumah masing-masing. Tetapi kegiatan tersebut kuranglah efektif karena disebabkan adanya pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang saya sedihkan yaitu pastinya kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan teman-teman baru serta guru-guru. Selain tidak bisa bertemu secara langsung dengan teman baru, pastinya kita juga mudah merasa bosan di dalam keadaan situasi yang seperti ini. Harapan aku untuk kedepannya, semoga aja corona cepat berlalu biar kita bisa sekolah tatap muka langsung gitu. Harapan saya untuk kedepannya adalah semoga wabah virus corona cepat usai agar sistem tatap muka bisa diterapkan lagi di sekolah. Harapan saya untuk kedepannya, semoga COVID-19 segera berakhir dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Saya berharap untuk kedepannya, semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa saling bertatap muka dan mengenal satu sama lain. Itu aja sih dari saya. Harapan saya ke depannya adalah semoga pandemi segera berakhir, kita bisa masuk sekolah seperti biasa, kita bisa bertatap muka, dan jika pandemi masih memerlukan waktu sedikit lebih lama, maka saya berharap semoga jaringan internet stabil, wifi tidak ada trouble, dan jarang mati lampu. Harapanku ke depan, pandemi ini segera berakhir. Semoga kita bisa sekolah dengan tatap muka secara baik sebelum adanya pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bagaimana teman-teman? Sebenarnya aku sedih sih soalnya harus bertemu dan belajar via online. Tapi nggak apa-apa teman-teman, sebisa mungkin kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat dan pastinya membawa dampak yang baik bagi diri sendiri dan orang lain. Semangat ya kalian semua. Saya Sanis Vinka Adelia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.